Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama saya dalam manasik haji gratis bersama Muhammad Nurdin. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, kalau ingin tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, maka silakan untuk subscribe, like, and share. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah hikmah haji yang luar biasa. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah suci seperti sholat, tawaf, sa'i, kemudian wukuf, kemudian mabit, kemudian melontar jumroh dan lain-lain, termasuk tawaf ifadah, tawaf wada. Ternyata ada hikmah lain, ya. Karena kita datang ke tanah suci, maka secara otomatis kita di situ juga merangkap ikut berziarah, ya, yaitu berziarah ke tempat-tempat bersejarah, di mana apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran semuanya terbukti. Kita beriman kepada Allah, tetapi kan kita tidak bisa melihat Allah. Kita hanya bisa melihat rumah Allah, ya, Baitullah, rumah yang digunakan untuk menyembah Allah, ya, atau rumah yang dijadikan kiblat umat Islam seluruh dunia, sehingga sholat kita dan kaum muslimin seluruh dunia semuanya adalah menghadap ke kiblat. Nah, di antara rukun iman yang 6 itu hampir semuanya sifatnya ghaib, ya. Iman kepada hari akhirat ghaib, iman kepada malaikat ghaib, iman kepada kitab Allah ini juga tidak gaib, ya, tidak gaib, karena kita semua memiliki Al-Qur'an, ya, kita semua memiliki wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian iman kepada Rasul bagi umat-umat yang seperti kita itu gaib, karena kita tidak bisa melihat langsung Rasul. Yang bisa melihat langsung Rasul adalah para sahabat, ya, para sahabat Nabi. Ya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Jadi di antara rukun iman yang 6 itu hanya 2 yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Satu Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an kita semua memilikinya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu khusus bagi para sahabat. Bagi para tabi'in tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, apalagi bagi para tabi'ut tabi'in, apalagi bagi kita generasi akhir. Maka dengan adanya kita ziarah ke dua tanah suci itu, Makkah dan Madinah, sebagai efek samping daripada haji, maka disitulah menambah keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar pernah ada, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar pernah ada. Dan semua yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu ada semua. Al-Quran menyebut Bakkah, yang tidak lain adalah nama kota Mekah. Kotanya ada, Mekah. Kemudian Nabi juga, atau Al-Quran juga menyebut kata-kata Madinah, juga kota Madinah ada, ya. Dan di sana ada makam Rasulullah SAW. Berarti Rasulullahnya ada, ya. Rasulullah ada. Dulu pernah hidup, pernah ada. Demikian juga makam istri-istri Rasulullah, ya, yang ada di kalau makam Khadijah di Ma'la, ya, di Mekah. Kalau istri Rasulullah yang lain makamnya di Baqi. Nah, jadi dengan kita berkunjung ke 2 tempat suci itu, secara otomatis kita berarti telah menambah keyakinan bahwa memang Nabi Muhammad SAW pernah ada dan hidup di kota Mekah dan Madinah dengan situs-situs sejarah, termasuk adanya Gua Hiro, ya, tempat di mana Rasulullah bertahanus, ya, bertahanus atau menyendiri, kemudian menerima wahyu pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Demikian juga dengan adanya bukit Gunung Sur atau Gua Sur, itu juga merupakan
sisa-sisa peninggalan sejarah Rasulullah. Dalam arti bahwa Rasulullah di dalam sejarah, dalam kisah pernah bersembunyi di Gua Sur, yaitu bersembunyi di Gua Sur bersama para sahabat, bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Ya, adanya Gunung Sur atau Gua Sur, adanya Gua Hiro, adanya juga Bukit Uhud, itu merupakan bukti-bukti sejarah bahwa Rasulullah pernah melakukan perang di daerah Uhud yang namanya perang Uhud. Ada juga yang namanya Badar, perang Badar ya. Jadi tempat-tempat bersejarah itu biasanya dikunjungi oleh jamaah haji ya, seperti Bukit Uhud, kemudian Gua Sur ya, tempat Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Gua Hiro ya, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Nah, dengan adanya kita berziarah ke sana, maka menambah keyakinan bahwa memang Muhammad SAW itu pernah ada. Nah, maka kita sebagai umatnya harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu hikmah ziarah atau ibadah haji yang lain. Di samping kita bisa beribadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa bertobat, kita juga bisa menambah keyakinan bahwa Muhammad pernah ada. Sedikit saya sampaikan sebuah hadis ya yang ada di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Di sini dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, "Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku." Ya, jadi Rasulullah diberikan 5 kelebihan atau 5 poin, 5 hal. Yang 5 poin, 5 hal itu tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad. Apa itu? 1. Aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi Rasulullah ditolong oleh Allah dengan cara ketika akan terjadi peperangan, maka jauh sebelum musuh itu datang, atau kira-kira jarak sebulan perjalanan, itu musuh sudah punya rasa takut dulu akan menghadapi Rasulullah SAW. Nah, ini kan satu poin penting ya. Yang kedua, bumi dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Jadi Rasulullah diberi kebolehan bahwa seluruh permukaan bumi boleh dijadikan musola, boleh dijadikan tempat sholat. Dan seluruh permukaan bumi itu bisa dijadikan alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Kemudian yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Jadi yang ketiga, bagi Rasulullah harta rampasan perang itu dihalalkan, dibolehkan. Bahkan itu termasuk rezeki yang paling mulia, harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat. Ya, Rasulullah diberi hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, nabi-nabi lain tidak ada. Kemudian yang terakhir, dahulu para nabi diutus hanya kepada satu kaum saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Demikianlah kehebatan Rasulullah, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena memiliki 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.